Apakah kamu tahu bahwa saldo rekening bankmu, hubunganmu dengan tubuh fisikmu, semuanya sebenarnya tidak seperti yang tampak? Pikirkan baik-baik. Kamu bukanlah tubuh yang memiliki energi. Kamu adalah energi murni yang dipadatkan menjadi bentuk tubuh. Segala hal di dunia sekelilingmu bergetar, termasuk uangmu. Jika kamu merasa terjebak, mandek, atau bangkrut, itu bukan nasib buruk. Kamu hanya sedang beroperasi pada frekuensi yang keliru. Dan kenyataannya, dalam waktu 2 menit dan dengan satu metode sederhana, kamu bisa mengubah semuanya. Terdengar mustahil? Maka jawab ini. Berapa kali kamu tahu apa yang kamu inginkan, namun tetap tidak bisa bergerak maju? Jawabannya akan kutunjukkan sekarang. Kamu adalah medan energi yang bergetar dengan kecepatan tinggi. Tidak ada bagian dari dirimu yang diam. Jika kita bisa merekam kehadiranmu dengan kamera Kirlian, kamu akan melihat sesuatu yang mencengangkan. Tubuh yang bersinar, yang berdenyut, yang memancarkan cahaya. Kamu akan terlihat seperti sumber cahaya hidup. Tapi mengapa tidak ada yang pernah memberitahumu tentang ini? Karena kita diajarkan untuk hanya mempercayai apa yang bisa dilihat mata, didengar telinga, dan disentuh oleh jari. Namun kenyataannya, semua hal yang benar-benar penting ada di luar kelima indera itu. Mereka berada di medan tak terlihat, di tingkat frekuensi tempat kamu bergetar. Sekarang kamu mungkin bertanya, apa hubungannya ini dengan uang, dengan kesuksesan, dengan hidup yang kuinginkan? Jawabannya, semuanya. Karena kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan, kamu menarik apa yang kamu menjadi. Dan siapa kamu? Sekumpulan pikiran dan perasaan yang bergetar dalam suatu frekuensi tertentu. Jika kamu terus berkata, aku bangkrut, semuanya selalu gagal untukku, tidak ada jalan keluar. Coba tebak di frekuensi mana kamu sedang beroperasi. Frekuensi rendah. Dan frekuensi ini hanya bisa menghubungkanmu dengan pengalaman yang bergetar serupa. Kekurangan, kekecewaan, kebuntuan. Ini seperti stasiun radio. Kamu tidak akan mendengar musik jazz jika menyetel frekuensi musik metal. Tapi tetap saja, banyak orang berharap akan keajaiban. Padahal mereka masih tersambung dengan rasa takut, keraguan, dan sikap sebagai korban. Apakah kamu pernah merasa seperti ini? Seolah kamu sudah melakukan segalanya dengan benar, tapi semuanya tetap macet. Kamu bertanya-tanya, kenapa aku tidak bisa maju? Kenapa setiap kali aku mencoba melangkah ada saja yang menarikku kembali? Akan kukatakan alasannya, karena kamu terjebak dalam pola getaran lama. Dan selama kamu belum memutus siklus ini, realitasmu tidak akan berubah. Aku masih ingat betul saat aku hidup di frekuensi rendah itu. Aku putus sekolah, terluka saat bekerja dengan gergaji pita, dan selama bertahun-tahun mengerjakan pekerjaan yang rasanya tidak membawa kemana-mana. Pom bensin, pabrik, pekerjaan bersih-bersih, aku seperti terus-menerus memadamkan kebakaran secara harfiah dan emosional. Dan semua itu memberiku perasaan tak berdaya yang terus-menerus. Seakan-akan hidup selalu melawan aku. Sampai suatu hari, seorang pria memberiku sebuah buku. Buku yang berbicara tentang pikiran, tentang akal, tentang energi. Judulnya Think and Grow Rich. Saat aku mulai membaca, aku sadar bahwa masalahnya bukan dunia luar. Masalahnya adalah frekuensi tempat aku bergetar. Perlahan-lahan, aku mulai mengubah cara berpikirku. Aku berhenti berkata, aku tidak bisa, dan mulai membayangkan bagaimana jika aku bisa. Setiap hari, aku mulai memvisualisasikan apa yang kuinginkan. Sebuah usaha, hidup yang lebih baik, awal yang baru, dan tak butuh waktu lama sampai energinya mulai bergerak. Pada tahun pertama usaha jasa bersih-bersihku, aku memperoleh lebih dari 150 juta rupiah. Tanpa gelar, tanpa pengalaman, hanya dengan getaran baru. Dan itu bukan kebetulan, itu ilmu pengetahuan. Karena saat kamu mengubah frekuensi, kamu mengubah apa yang kamu tarik. Sekarang kamu mungkin berpikir, tapi aku tidak merasa mampu. Aku tidak percaya ini. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Dan itu tidak masalah. Karena kamu belum perlu tahu bagaimana caranya sekarang. Yang kamu perlu lakukan hanyalah mulai mengubah cara kamu berpikir dan merasa tentang dirimu sendiri. Kamu perlu berhenti berkata bahwa kamu rusak, tersesat, atau sudah terlambat.
dan mulai memberi makan pikiran-pikiran yang berbeda. Pikiran yang mengangkatmu, yang menghubungkanmu dengan hal-hal yang kamu inginkan, bukan dengan ketakutanmu. Penelitian di Universitas Yale menunjukkan bahwa keadaan emosional yang dominan dalam diri seseorang memengaruhi secara langsung kemampuan mereka dalam mengambil keputusan, tingkat energi mereka, bahkan kesehatan fisik mereka. Tubuh dan pikiran adalah satu sistem, dan sistem ini bekerja berdasarkan getaran. Orang-orang dengan kondisi emosional yang lebih positif, rasa syukur, antusiasme, tujuan hidup, memiliki kadar dopamin dan serotonin yang lebih tinggi, dua zat kimia otak yang berkaitan erat dengan motivasi dan kebahagiaan. Ini bukan hanya tentang spiritualitas, ini tentang biokimia. Tubuhmu bergetar sesuai dengan pikiran yang kamu miliki, dan seluruh hidupmu merespons getaran itu. Apakah kamu tahu mengapa hal ini begitu kuat? Karena tak peduli dimanapun kamu berada saat ini, kamu tetap memiliki kekuatan untuk memilih. Kamu mungkin sedang terlilit utang hingga sen terakhir. Bisa saja kamu tidak memiliki pekerjaan, sedang menghadapi perceraian, atau mengalami kehilangan. Tetapi kondisi di luar tidak pernah menentukan getaran mana yang bisa kamu pilih sekarang. Karena pilihan untuk menaikkan getaranmu sepenuhnya berada di tanganmu. Saat kamu mulai memilih getaran yang lebih tinggi, walaupun keadaan di luar belum berubah sama sekali, sesuatu di dalam dirimu sudah mulai berubah, dan dari sinilah semuanya bermula. Kamu akan mulai bertemu orang-orang baru. Muncul ide-ide yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Kesempatan akan berdatangan. Kejadian-kejadian yang tampak kebetulan akan semakin sering terjadi. Namun itu bukanlah kebetulan. Itu adalah respons. Semesta selalu menanggapi getaranmu. Selalu. Sekarang aku ingin bertanya padamu. Getaran seperti apa yang sedang kamu pancarkan saat ini? Dan yang lebih penting lagi, getaran seperti apa yang akan kamu pilih mulai hari ini? Karena kamu tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Perubahan bisa dimulai dalam waktu 2 menit saja. 2 menit untuk diam, membayangkan, menyelaraskan diri. Jadikan ini sebagai kebiasaan. Dan perhatikan bagaimana realitas mulai tunduk pada getaran barumu. Ada suatu saat, sekejap yang hampir tidak terlihat, ketika segalanya bisa berubah. 1 detik sebelumnya, kamu masih dipenuhi keraguan, ketakutan, kebingungan. Tapi 1 detik setelahnya, kamu melihat secercah harapan baru, merasakan sesuatu yang berbeda, seolah jendela batinmu terbuka. Namun kebanyakan orang mengabaikan momen ini. Mereka menolaknya. Mereka berkata, ini tidak mungkin, ini bukan untukku, ini pasti gagal. Dan dengan menolak, mereka kehilangan kesempatan untuk mengubah kenyataan mereka sendiri, karena momen itu adalah titik di mana keyakinanmu mulai selaras dengan getaran baru. Dan saat itulah semesta mulai berpihak kepadamu. Semua hal yang kamu inginkan sebenarnya sudah ada, tapi kamu hanya bisa mencapainya saat getaranmu sejalan dengannya. Bayangkan ada versi dirimu yang sedang menjalani kehidupan impianmu. Versi dengan kebebasan finansial, kesehatan yang prima, kedamaian batin, dan hubungan yang luar biasa. Versi itu bukan sesuatu di masa depan, itu sudah ada sekarang. Hanya saja versi itu berada di getaran yang berbeda dari tempatmu saat ini. Dan satu-satunya cara untuk menyatu dengan versi itu adalah menyatukan keyakinanmu dengan keadaan tersebut. Ketika pikiranmu percaya, tubuhmu akan merespons, tindakanmu akan selaras, dan realitas pun ikut menyesuaikan. Tapi ini tidak terjadi secara otomatis. Tidak terjadi begitu saja. Kuncinya ada pada keputusan. Keputusanmu adalah yang membuka pintu perubahan. Saat kamu benar-benar memutuskan, ada sesuatu dalam energimu yang berubah. Bukan lagi keinginan samar, tapi menjadi penyatuan penuh dengan kondisi baru. Dan saat kamu menyatu dengan kondisi itu, semua hal di sekitarmu mulai berubah bentuk. Pernahkah kamu menyadari bahwa ketika kamu membuat keputusan kuat, hal-hal yang tadinya terasa jauh, tiba-tiba menjadi nyata? Orang-orang baru muncul, pintu-pintu terbuka, keadaan sekitar bergerak seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menyusunnya untukmu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah getaranmu yang merespons keputusanmu. Aku masih ingat suatu waktu, bertahun-tahun lalu, ketika aku memutuskan untuk berhenti bekerja di dinas pemadam kebakaran.
Saat itu aku hanya menerima gaji kecil, tidak ada harapan untuk berkembang, meski pekerjaan itu stabil. Banyak orang berkata, "Hi, kamu sudah gila. Itu pekerjaan aman, pasti, terjamin." Tapi hatiku tahu bahwa hidup seperti itu tidak lagi sesuai dengan siapa diriku yang sebenarnya. Maka, aku mengambil keputusan. Aku meninggalkan semuanya untuk memulai bisnis jasa kebersihan. Tanpa pengalaman, tanpa rencana usaha, tanpa tahu caranya berhasil. Tapi keputusanku begitu jelas, begitu kuat, sampai-sampai energiku berubah total. Dan perubahan itu menarik orang-orang, peluang, dan gagasan baru ke dalam hidupku. Pada akhir tahun itu, aku telah memperoleh lebih dari 1.500.000.000 rupiah. Semua itu karena aku memilih untuk bergetar di frekuensi baru, meski tanpa bukti nyata bahwa itu akan berhasil. Dan disinilah banyak orang merasa terjebak. Mereka ingin jaminan, mereka ingin melihat dulu baru percaya. Tapi di dunia energi dan penciptaan, logikanya berbalik. Kamu harus percaya dulu untuk bisa melihat, harus merasakan sebelum memiliki. Bertindak seolah-olah itu sudah nyata. Dan disinilah imajinasi menjadi kunci. Ketika kamu memvisualisasikan keinginanmu dengan penuh emosi dan detail, kamu sedang melatih pikiran dan tubuhmu untuk menerima kondisi itu sebagai kenyataan. Semakin sering kamu melakukannya, semakin alami rasanya. Sampai akhirnya, getaranmu benar-benar menyatu dengan bayangan itu. Dan saat penyatuan terjadi, kamu dan kenyataan itu menjadi satu kesatuan. Itulah yang disebut penyatuan energi. Tapi ingat baik-baik, pikiranmu akan melawan. Pola lama dalam dirimu akan menjerit, akan berkata bahwa kamu bermimpi terlalu tinggi, bahwa kamu tidak memiliki apa yang dibutuhkan, bahwa tak seorang pun di sekitarmu pernah mengalami hal seperti ini. Dan hal ini akan terjadi setiap kali kamu berusaha melakukan perubahan dalam hidupmu, karena pikiran bawah sadarmu telah terbiasa mempertahankan dirimu dalam wilayah yang sudah dikenal, meskipun wilayah itu penuh dengan rasa sakit. Jadi, ketika kamu mulai membayangkan hal-hal yang lebih besar, saat kamu mulai menyelaraskan diri dengan sesuatu yang lebih tinggi, tubuhmu akan mulai merasa tidak nyaman. Rasanya seperti kamu sedang berbohong pada dirimu sendiri. Namun, ketidaknyamanan itu sebenarnya adalah pertanda bahwa bagian lama dari dirimu sedang memudar dan sesuatu yang baru sedang tumbuh di tempatnya. Aku pernah mendengar sebuah kalimat yang tak pernah kulupakan. Saat keyakinanmu menyatu dengan sebuah keadaan, maka kamu pun menyatu dengan keadaan itu. Kalimat ini mengubah segalanya, karena pada saat itu, keyakinanmu bukan sekadar gagasan, tetapi menjadi jalan hidup. Bahkan jika yang kamu miliki hanyalah secuil iman, sebesar butiran pasir di pantai, maka hal itu sudah cukup untuk mulai mewujudkan sesuatu. Karena iman adalah jembatan antara yang tak terlihat dan yang dapat dilihat. Dan saat kamu memilih untuk tetap berada dalam getaran itu, walau keadaan di sekitarmu penuh kekacauan, penuh kritik, atau tampaknya tak ada satupun yang berubah, kamu sedang mengirim sinyal kepada alam semesta bahwa kamu siap menopang realitas baru tersebut. Berikut ini sebuah latihan sederhana, namun luar biasa kuat. Pilihlah satu adegan yang menggambarkan kehidupan yang kamu impikan. Bisa berupa dirimu yang sedang menandatangani kontrak kerja, membeli rumah baru, menerima sejumlah besar uang di rekeningmu, kira-kira sekitar 100 juta rupiah, atau mungkin sedang bepergian bersama orang-orang terkasih. Bayangkan adegan itu setiap hari selama 2 menit. Rasakan emosi dalam dirimu. Perhatikan semua detailnya, dengarkan suara-suara di sekitarnya, rasakan suasana tempat itu, dan yang paling penting, rasakan seolah semua itu sudah menjadi kenyataan. Jangan hanya berharap suatu hari akan terjadi. Jalani seolah-olah itu sedang berlangsung sekarang juga. Otakmu tidak bisa membedakan antara apa yang nyata dan apa yang dibayangkan dengan intensitas yang kuat. Ia akan mulai mengeluarkan zat-zat kimia yang sama, impuls-impuls yang serupa, dan perlahan frekuensi getaranmu akan berubah. Inilah metode yang belum banyak diketahui, sangat sederhana, namun sering diabaikan. Karena kebanyakan orang meremehkan sesuatu yang terlihat mudah. Namun, jangan salah. Sederhana bukan berarti dangkal. Justru dalam kesederhanaannya tersembunyi kekuatan untuk mengubah segalanya. Sebab, segala sesuatu yang tampak di dunia luar awalnya muncul dari dalam diri.
Semuanya berawal dari sebuah gambaran. Semuanya berawal dari getaran yang kamu pancarkan. Dan jika kamu bisa menjaga getaran itu dengan penuh keyakinan, ketekunan, dan niat yang tulus, maka semua hal yang selama ini terasa jauh dan sulit akan mulai mendekat. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu yang berubah. Dan perubahan itulah yang mengubah segalanya. Pernahkah kamu merasakan kegelisahan yang membuat perutmu mual hanya karena memikirkan untuk mengubah hidupmu? Ketika terdengar suara kecil dalam dirimu yang berkata kamu takkan berhasil, bahwa itu terlalu berisiko, bahwa lebih aman tetap seperti sekarang. Itu bukan intuisi, bukan pertanda buruk. Itu adalah bagian lama dari dirimu yang sedang mencoba bertahan. Itulah paradigma lamamu yang mulai aktif, sebuah pola pikir lama yang telah diulang-ulang begitu lama hingga menjadi program otomatis dalam pikiranmu. Ia terus berjalan di balik layar, menghalangi setiap langkah baru yang ingin kamu ambil. Kamu mungkin menyebutnya kebiasaan, zona nyaman, atau keyakinan yang membatasi. Aku menyebutnya paradigma, dan ia sangat licik. Ia berbicara dengan suaramu sendiri, menggunakan alasan-alasan yang tampak logis, mengatakan bahwa kamu tidak punya uang, mungkin sekitar 5 juta rupiah untuk memulai sesuatu, bahwa kamu tidak punya waktu, tidak punya dukungan, bahwa lebih baik menunggu, bahwa orang lain pun sudah pernah mencoba dan gagal. Ia menyamar sebagai kehati-hatian, padahal sebenarnya itu adalah ketakutan. Dan jika ketakutan itu tidak kamu lawan, ia akan menjadi jangkar yang menahanmu di tempat yang sama, meskipun hatimu ingin pergi lebih jauh. Aku tahu suara itu dengan sangat baik. Aku hidup bersamanya selama bertahun-tahun. Saat aku keluar dari sekolah, aku merasa seperti pecundang. Saat aku bekerja memotong ban atau mengganti oli di pom bensin, suara itu berkata bahwa inilah satu-satunya hidup yang mungkin kumiliki. Ketika aku bergabung dengan pemadam kebakaran, suara itu berkata setidaknya aku memiliki pekerjaan yang stabil. Jadi aku seharusnya tidak mengeluh. Tapi ada sesuatu di dalam diriku, sesuatu yang sunyi, yang berbisik. Kamu mampu lebih. Kamu tidak diciptakan hanya untuk bertahan. Kamu diciptakan untuk berkembang. Dan setiap kali aku mulai percaya pada suara kecil itu, bagian lamaku kembali muncul. Lebih kuat, lebih keras, mencoba menarikku kembali ke tempat semula. Begitulah cara paradigma bekerja. Ia seperti kekuatan tak kasat mata yang menahanku. Dan yang lebih menyakitkan, ia membuatku percaya bahwa penjara itu adalah satu-satunya pilihan. Namun sebenarnya tidak. Kamu punya kekuatan untuk memutus rantai itu, dan pemutusan itu dimulai dari saat kamu menyadari bahwa rasa sakit yang muncul ketika kamu mencoba berubah bukanlah pertanda bahwa kamu salah. Justru itu adalah tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Sama seperti karet gelang yang ditarik, ketidaknyamanan adalah bagian dari proses. Tidak bisa dihindari namun sangat diperlukan. Banyak orang menunggu sampai merasa percaya diri baru mau bertindak. Mereka menanti sampai rasa takut hilang dulu baru berani bergerak. Tapi kenyataannya itu takkan pernah datang. Karena kepercayaan diri tidak mendahului tindakan. Ia justru lahir dari tindakan. Dan jika kamu menunggu sampai merasa siap, kamu bisa menghabiskan seluruh hidupmu hanya untuk menunggu. Saat kamu bertindak meskipun rasa takut hadir, di sanalah awal dari terciptanya dirimu yang baru. Seolah-olah kamu berkata pada dirimu yang lama, "Terima kasih atas semuanya sampai saat ini, tapi sekarang aku yang akan mengambil alih." Aku teringat suatu malam ketika aku benar-benar berada di titik terendah. Tak ada uang, tak ada arah, dan suara di kepalaku terus meneriakkan bahwa aku adalah kegagalan. Aku duduk di tepi ranjang sendirian dan berpikir, benarkah hidup hanya seperti ini? Rutinitas yang berulang, tagihan yang menumpuk, dan rasa kecewa yang tiada henti. Sesaat, aku hampir menyerah. Namun ada sesuatu di dalam diriku yang menolak. Aku bangkit, berjalan ke jendela, dan berbicara kepada diriku sendiri dengan suara lantang. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku akan mengubah semua ini. Kalimat itu diucapkan dengan keyakinan menjadi titik awal segalanya. Saat itulah aku memilih untuk tidak lagi menjadi korban dari kisahku, melainkan menjadi penulisnya. Sejak saat itu, setiap kali keraguan datang, aku ingat bahwa itu bukanlah kebenaranku.
Itu hanyalah bayangan dari diriku yang lama yang mencoba kembali. Aku memilih untuk selaras dengan visi, bukan dengan rasa takut. Dan itu butuh latihan terus-menerus, karena pola lama akan selalu mencoba menarikmu kembali. Ini seperti pertarungan tak kasat mata, dan kamu harus cukup sadar untuk menang. Ketika kamu mulai merasa tidak mampu, berhentilah sejenak, tarik napas, tanyakan pada dirimu, apakah ini sebuah kebenaran ataukah hanya pola lama yang mencoba mengendalikanku? Riset dalam ilmu saraf menunjukkan bahwa otak manusia bisa dibentuk ulang. Ia beradaptasi berdasarkan pengulangan. Ini berarti, semakin sering kamu memelihara pikiran baru, perasaan baru, dan tindakan baru, otakmu akan mulai menerima itu sebagai kenyataan. Karena itulah membayangkan apa yang kamu inginkan setiap hari, merasakannya seolah itu sudah nyata, dan bertindak sejalan dengan gambaran itu menjadi sangat kuat. Kamu secara harfiah sedang memprogram ulang pikiranmu, dan itu mengubah getaranmu. Dan ketika frekuensimu berubah, segalanya ikut berubah. Namun jangan tertipu, dirimu yang lama akan terus melawan sampai akhir. Ia akan menciptakan gangguan, ia akan mengarang alasan, ia akan membuatmu meragukan dirimu sendiri. Dan di saat-saat itu, kamu harus mengingat siapa yang ingin kamu jadikan dirimu. Pilihlah secara sadar untuk memberi makan pada versi baru dari dirimu, walaupun yang lama masih berteriak keras. Meskipun lingkungan sekitar masih tampak sama, perubahan dimulai di dunia yang tak terlihat, lalu baru muncul dalam kenyataan. Maka jika hari ini kamu sedang berusaha berubah dan merasa seolah ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang bertarung, selamat. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Karena jika tidak ada yang terasa mengguncang di dalam dirimu, berarti tidak ada yang berubah. Rasa sakit adalah bagian dari proses. Ia adalah jeritan dari dirimu yang lama saat sedang tergantikan. Jangan lari darinya. Gunakan ia. Ubah menjadi bahan bakar. Mulai sekarang, setiap kali suara dalam dirimu berkata bahwa kamu tidak mampu, jawab dengan tindakan. Buktikan bahwa kamu lebih besar dari ketakutanmu, bahwa kamu tidak akan hidup lagi dengan autopilot, bahwa kamu memilih setiap hari untuk menciptakan identitas baru. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang apa yang kamu miliki. Ini tentang siapa kamu sedang menjadi. Dan versi dirimu yang baru itu, ia sudah ada di dalam dirimu, hanya menunggu untuk mengambil kendali. Yang kamu perlukan hanyalah membiarkannya muncul ke permukaan. Kamu tidak perlu waktu lebih banyak, uang lebih banyak, atau keberuntungan lebih banyak untuk mengubah hidupmu. Yang kamu butuhkan adalah frekuensi baru. Dan jalan menuju ke sana bisa dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana seperti 2 menit dalam sehari. 2 menit untuk membungkam kebisingan di luar, menutup mata, dan masuk ke dalam realitas yang kamu inginkan meskipun itu belum terjadi. Kebanyakan orang menunggu keadaan berubah terlebih dahulu, baru kemudian mereka memperbolehkan diri mereka merasa berbeda. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Perasaanlah yang menciptakan keadaan. Ketika kamu mengizinkan dirimu untuk merasakan sekarang seperti apa yang ingin kamu rasakan di masa depan, kamu sedang menempatkan dirimu tepat dalam frekuensi yang akan menarik masa depan itu. Dan inilah rahasia yang sedikit orang ketahui. Kamu tidak perlu menunggu kejadian itu terjadi untuk merasa berhasil. Kamu perlu merasa berhasil agar hal itu terjadi. Dan ini bukan sekadar teori. Ini adalah praktik. Ini adalah konsistensi. Ini adalah cara baru untuk menjalani hidup, di mana kenyataan bukan lagi penjara, tetapi perpanjangan dari getaranmu. Banyak orang berkata bahwa mereka tidak punya waktu untuk meditasi, visualisasi, atau berimajinasi. Tapi mereka punya waktu untuk khawatir. Mereka punya waktu untuk mengeluh. Mereka punya waktu untuk mengulang cerita-cerita lama yang membuat mereka tetap terjebak. Otak manusia tidak bisa membedakan antara kekhawatiran dan visualisasi. Dalam kedua kondisi itu, otak akan melepaskan zat kimia yang mengubah keadaan batinmu. Perbedaannya adalah kekhawatiran menyelaraskanmu dengan apa yang tidak kamu inginkan. Selama kamu membayangkan, kamu sedang menyelaraskan diri dengan hal-hal yang benar-benar kamu inginkan. Pilihan ada di tanganmu. Begitu juga dengan komitmen untuk berlatih.
Aku sendiri mengalami itu secara langsung. Salah satu kisah paling berkesan bagiku adalah dari sahabatku, Milt Campbell. Milt adalah seorang atlet Olimpiade. Pada tahun 1952, ia memenangkan medali perak dalam cabang olahraga dasalomba. Tapi dia tidak puas dengan perak. Yang dia inginkan adalah emas. Dan di atas podium itu juga, ia membuat sebuah keputusan. 4 tahun dari sekarang, aku akan kembali, dan saat itu, aku akan membawa pulang medali emas. Namun saat itu, ia tidak punya uang sepeser pun, tidak punya pelatih, bahkan rencana yang jelas pun tidak ada. Satu-satunya hal yang ia miliki adalah sebuah gambaran yang kuat dalam pikirannya. Sebuah visi yang begitu hidup, yang kemudian menjadi obsesinya, sebuah obsesi yang membangun. Ia kemudian mendatangi pemerintah Amerika Serikat dan mengajukan tawaran. Saya akan masuk militer, berlari mewakili negara ini, tapi kalian kirim saya ke tempat yang hangat dan berikan saya pelatih yang baik. Tawaran itu diterima. Dan selama 4 tahun berikutnya, ia berlatih setiap hari seolah-olah ia sudah menjadi juara dunia. Ketika tahun 1956 tiba, di kota Melbourne, dia tidak datang ke sana untuk bertanding. Dia datang untuk mengambil apa yang sudah menjadi miliknya. Dan dia pulang dengan medali emas menggantung di dadanya. Karena di pikirannya, dia sudah lebih dulu memenangi lomba itu jauh sebelum tubuhnya menyentuh garis akhir. Dan ini bukan keistimewaan para atlet saja. Ini adalah kemampuan yang bisa diakses siapa saja. Apa yang dilakukan Milt tidak berbeda dengan apa yang bisa kamu lakukan saat ini. Dia membayangkan, dia merasakan, dia mempercayainya, dan dia bertindak setiap hari sesuai dengan identitas barunya. Dan ini adalah sesuatu yang bisa kamu mulai sekarang, bahkan tanpa uang, tanpa dukungan, dan tanpa tahu bagaimana semuanya akan terjadi. Tugasmu adalah membuat keputusan, mempertahankan perasaan itu, dan bertindak seakan-akan semuanya sudah nyata. Kamu bisa memulainya saat ini juga. Tutup matamu, tarik napas dalam-dalam. Bayangkan sebuah adegan yang mewakili kehidupan yang kamu inginkan. Perhatikan setiap detailnya, warna-warnanya, orang-orang di sekitarmu. Dengarkan suara-suara di sekelilingmu. Rasakan dalam tubuhmu seolah-olah semua itu sedang benar-benar terjadi. Pertahankan bayangan itu selama 2 menit penuh. Lakukan ini setiap hari. Awalnya mungkin terasa canggung. Mungkin kamu merasa sedang bermain-main dengan imajinasi. Tapi seiring waktu, otakmu mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang akrab. Tubuhmu mulai merespons dengan emosi. Getaranmu berubah. Dan dunia pun ikut bereaksi. Inilah tempat barumu. Saat kamu memasuki frekuensi itu, kamu mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu kamu abaikan, kini mulai terlihat. Peluang muncul. Kebetulan menjadi hal biasa. Karena kamu kini selaras dengan kenyataan yang selama ini sudah ada, hanya saja belum tampak dalam frekuensi lamamu. Dan jika kamu masih ragu, pikirkan ini. Berapa kali kamu sudah membayangkan bencana-bencana yang tidak pernah terjadi, tapi tetap merasa takut? Itu membuktikan bahwa tubuhmu merespons isi pikiranmu. Kini saatnya kamu gunakan kekuatan itu untuk mencipta, bukan untuk menghancurkan diri sendiri. Dan karena itulah, aku mengajak kamu menerima tantangan ini. Tantangan sederhana, tapi bisa mengubah segalanya. Selama 7 hari ke depan, setiap hari, luangkan 2 menit dari waktumu. Hanya 2 menit. Gunakan waktu itu untuk membayangkan dengan penuh emosi sebuah adegan yang menggambarkan kehidupan yang ingin kamu jalani. Jangan pikirkan bagaimana itu akan terjadi. Cukup rasakan seolah-olah semuanya sudah menjadi kenyataan. Lalu amati bagaimana perasaanmu mulai berubah, bagaimana tindakanmu mulai berbeda, bagaimana energimu meningkat, dan bagaimana dunia mulai merespons dengan cara baru. Perubahan itu bermula dari dalam. Dan titik awalnya bisa dimulai sekarang, dengan hanya 2 menit. Waktu bukanlah hambatanmu. Hambatan sebenarnya adalah keputusanmu, dan kamu punya kekuatan untuk memilih. Maka pilihlah. Pilih untuk menyelaraskan dirimu dengan visimu. Pilih untuk mempertahankan frekuensi hidup yang kamu layak dapatkan. Karena saat kamu benar-benar masuk ke dalam kondisi itu dan hidup berdasarkan kondisi itu, dunia tidak punya pilihan selain menyesuaikan dirinya denganmu.
Dan semua itu bisa dimulai sekarang juga. Jika ada satu hal yang harus kamu bawa dari pesan ini, maka itu adalah kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik apa yang kamu pancarkan, apa yang kamu wujudkan melalui getaranmu. Dan kabar baiknya adalah hanya dalam 2 menit per hari, kamu sudah bisa mulai mengubah frekuensimu dan menulis ulang kenyataan hidupmu. Tidak penting di mana kamu berada sekarang. Yang penting adalah keputusanmu untuk menyelaraskan diri dengan siapa yang ingin kamu jadi. Dan lihat, kalau pesan ini terasa masuk akal untukmu, jangan berhenti sampai di sini. Video berikutnya yang muncul di layar akan membawamu lebih dalam lagi dalam perjalanan ini. Itu adalah satu langkah lagi, satu pijakan lagi dalam pendakian pribadimu menuju kehidupan yang memang kamu ditakdirkan untuk jalani. Tontonlah, renungkan, terapkan. Karena setiap ide baru yang kamu praktekkan membuatmu menjadi 1% lebih baik daripada dirimu kemarin. Dan itu seiring waktu akan mengubah segalanya. Terima kasih telah mendengarkanku sampai akhir. Aku menunggumu di video selanjutnya.